Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video saya, dan kali ini di video pembahasan soal SKB rumpun komputer mengenai protokol jaringan. Dan teman-teman, sebelum menonton video pembahasan soal SKB ini, maka baiknya teman-teman terlebih dahulu menonton video mengenai materi tentang protokol jaringan teman-teman yang teman-teman bisa akses melalui link yang di atas teman-teman, dan di sana teman-teman juga bisa mengerjakan terlebih dahulu soalnya melalui link yang sudah saya sertakan di deskripsinya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan soalnya teman-teman. Itu soal nomor 1. Sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer adalah pengertian dari A. Protokol switch, B. Protokol port, C. Protokol jaringan, dan D. Protokol internet. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, protokol jaringan. Untuk soal nomor 2 yaitu kumpulan dari protokol-protokol yang digunakan pada tiap lapisan pada network model merupakan pengertian dari A. Protokol port, B. Protokol switch, C. Protokol jaringan, dan D. Protokol routing. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, protokol switch. Untuk soal selanjutnya itu soal nomor 3. Mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan adalah pengertian dari A. Itu part number, B. Protokol jaringan, C. Session, dan D. Switch. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, port number teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 4, yaitu port number dapat dikenali dengan angka berapa bit. Itu A 4 bit, B 8 bit, C 16 bit, dan D 32 bit. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, 16 bit. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berapa jumlah total maksimal port untuk setiap protokol transport dalam sebuah jaringan? Itu A 65530, B 65536, C 65540, D 65546. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, 65536. Kemudian soal nomor 6. Protokol komunikasi dalam World Wide Web adalah itu A. Telnet, B. DHCP, C. SSL, D. HTTPS, dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, HTTPS. HTTP juga bisa teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. TCP/IP merupakan salah satu jenis protokol yang paling banyak digunakan saat ini. TCP/IP merupakan singkatan dari A. Yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol, B. Transaction Control Protocol Internet Protocol, C. Transport Control Protocol Internet Protocol, dan D. Technology Control Protocol Internet Protocol. Dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, Transmission Control Protocol Internet Protocol. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Di bawah ini merupakan sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan bekas atau file komputer atau mesin-mesin dalam sebuah internet network, yaitu UDP, BFTP, C. DHCP, dan D. Ethernet. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, FTP.
Untuk soal nomor 8 ya. Tiba ini merupakan protokol switch yang berada di layar application adalah kecuali A. HTTP, B. Telnet, C. TCP, dan D. FTP. Dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, C ya teman-teman, yang bukan itu C teman-teman, TCP. TCP ini berada di transport. Kemudian soal nomor 10, protokol switch yang berada pada layar network adalah A. IP, B. Ethernet, C. Telnet, dan D. Token ring. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, IP. Kemudian soal nomor 11, Ethernet protokol berada pada layar A yaitu physical, B session, C network, D application. Dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, physical. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Port berapakah yang digunakan pada protokol telnet? A yaitu 21, B 22, C 23, dan D 24. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, 23. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 13. Apakah nama protokol TCP/IP yang menggunakan port 110 yaitu A. HTTP, B. HTTPS, C. POP3, dan D. SSL? Jawabannya yaitu C ya teman-teman, POP3. Kemudian soal nomor 14. Pada saat kita mengirimkan sebuah email tetapi ada kendala email tersebut tidak bisa terkirim, maka kemungkinan terjadi adalah ada pada protokol yang tidak terkonfigurasi dengan baik. Protokol apa itu? Itu A. POP3, B. SMTP, C. FTP, dan D. SNMP. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, SMTP. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Biasanya untuk menggunakan SMTP diperlukan settingan di bawah ini kecuali A yaitu email address, B incoming mail, C outgoing SMTP server, dan D blind carbon copy. Dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, blind carbon copy. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 16. Perbedaan dari protokol HTTP dan HTTPS adalah salah satunya yaitu protokol HTTPS menyediakan data session menggunakan protokol yaitu SSA, B SSL, C DNS, dan D AMP. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, SSL. Kemudian soal nomor 17. DNS singkatan dari A yaitu Domain Name Secure, B Domain Name System, C Domain Name Security, dan D Domain Name Shell. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, Domain Name System. Kemudian lanjut ke soal nomor 18. Di bawah ini merupakan fungsi dari protokol jaringan adalah kecuali A. Encapsulation, B. Error control, C. Fragmentasi, dan D. Assembly. Jawabannya yaitu D ya teman-teman, Assembly. Karena encapsulation, error control, fragmentasi ini merupakan salah satu fungsi dari protokol jaringan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 19. Pihak pengirim membagikan informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data merupakan pengertian dari A yaitu fragmentasi, C connection control, C reassembly, dan D encapsulation. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, fragmentasi. Dan kita lanjut ke soal nomor 20. Proses pengiriman data yang dilengkapi dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lain-lain adalah A. Flow control,
B. Connection control, C. Encapsulation, D. Error control. Jawabannya itu C ya teman-teman, encapsulation. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 21. Berikut merupakan kekurangan yang dimiliki protokol UDP kecuali yaitu UDP tidak menyediakan mekanisme flow control seperti yang dimiliki oleh TCP. B. UDP tidak bisa mengirim data yang kurang terlalu besar. C. UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering dari data yang masuk ataupun data yang keluar. C. Tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 22, yaitu UDP singkatan dari A. User Datagram Protocol, B. User Data Protocol, C. User Data Protocol, D. User Data Protocol. Dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, User Datagram Protocol. Lanjut soal nomor 23, yaitu yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa memberikan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal adalah yaitu A. TCP, B. UDP, C. IP, dan D. Telnet. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, UDP. Dan soal nomor 24, yaitu UDP memiliki beberapa fungsi sebagai berikut kecuali A. Yaitu bisa diandalkan untuk bertukar data, B. Pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama, C. Bisa diandalkan untuk mengirimkan transmisi data secara broadcast, dan D. Jenis protokol yang memerlukan ruang yang besar. Dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, kecuali jenis protokol yang memerlukan ruang yang besar. Dan lanjut ke soal nomor 25, yaitu di bawah ini merupakan kelebihan dari protokol UDP adalah A. Hanya membutuhkan resource kecil, B. Bisa digunakan untuk mengirimkan pesan secara broadcast, C. Tidak bisa mengirimkan data yang kurang terlalu besar, D. Tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Dan jawabannya C ya teman-teman, tidak bisa mengirimkan data yang ukurannya terlalu besar. Dan kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 26, yang bukan prinsip-prinsip dasar dalam mendesain sebuah protokol jaringan yang harus dipertimbangkan, yaitu A. Efektivitas, B. Kehandalan, C. Kemampuan dalam kondisi gagal di network, dan D. Kemampuan merekod data network. Dan jawabannya yaitu D ya teman-teman, kecuali kemampuan merekod data network. Yaitu soal selanjutnya, yaitu soal nomor 27. Banyak lembaga dunia bekerja untuk standarisasi protokol yang saat ini banyak mengeluarkan standarisasi protokol, yaitu kecuali A. ISO, B. IETF, C. IEEE, dan D yaitu CCNA. Dan jawabannya itu D ya teman-teman, CCNA. Dan kita lanjut ke soal nomor 28. Salah satu karakteristik protokol UDP atau User Datagram Protocol adalah yaitu A. Connection, B. Segmentasi, C. Unreliable, dan D. Buffering. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, Unreliable. Dan kita lanjut ke soal nomor 29. Pada mail server, protokol yang dipakai ada 3, yaitu kecuali yaitu A. FTP, B. SMTP, C. POP3, dan D. IMEP. Dan jawabannya itu A ya teman-teman, FTP. Dan kita lanjut ke soal nomor 30. Protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer adalah A yaitu SSA, B. SSL, C. TLS, dan D. DNS. Jawabannya A ya teman-teman, yaitu SSH. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 31 teman-teman. Sebuah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network adalah yaitu A. DHCP, B. DNS,
C telnet, dan D Ethernet. Jawabannya yaitu C ya teman-teman, telnet. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 32, yaitu HTTPS menyediakan data sesi menggunakan protokol TLS. TLS sendiri singkatan dari yaitu Transport Layer Security, B Transport Layer Secure, C Transaction Layer Security, dan D Transaction Layer Secure. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, Transport Layer Security. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 33. Karakteristik dari protokol TCP/IP adalah kecuali A reliable, B memiliki layanan flow control, C connection oriented, dan D connectionless. Jawabannya yaitu D ya teman-teman, connectionless. Dan soal nomor 34, yaitu protokol TCP menggunakan jalur data full duplex, yang berarti antara kedua host terdapat dua buah jalur masuk dan jalur keluar, sehingga data dapat dikirim secara yaitu A simultan, B acak, C berputar, dan D one to one. Jawabannya yaitu A ya teman-teman, simultan. Dan soal nomor 35, 443 merupakan port number dari A yaitu HTTP, B HTTPS, C SSH, dan D FTP. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, HTTPS. Kemudian soal 36, yaitu TCP dan UDP merupakan protokol switch yang berada pada layer yaitu A application, B transport, dan C network, dan D yaitu physical. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, transport. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 37, yaitu port yang digunakan oleh aplikasi sebagai jalur untuk melakukan koneksi dengan komputer lain melalui teknologi TCP/IP, tentunya termasuk koneksi internet, adalah itu A port fisik, B port logika, C port paralel, dan D port USB. Dan jawabannya yaitu B ya teman-teman, port logika. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 38. Port UDP dan TCP dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A well-known port, registered port, dynamical assigned port, B SCSI port, USB port, registered port, dan C well-known port, SCI port, registered port, dan D SCSI port, USB port, dynamical assigned port. Dan jawabannya yaitu A ya teman-teman, well-known port, registered port, dynamically assigned port. Kemudian soal nomor 39, yaitu salah satu protokol yang dikembangkan oleh IBM adalah yaitu A telnet, B ethernet, C netbios, dan D HTTP. Jawabannya itu C ya teman-teman, netbios. Dan soal terakhir yaitu soal nomor 40. Untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi, maka menggunakan yaitu A sintak, B timing, C semantik, dan D fragmentasi. Dan jawabannya yaitu C ya teman-teman, semantik. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal mengenai protokol jaringan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saran saya sebelum menonton pembahasan video ini, terlebih dahulu teman-teman harus menonton video pembahasan mengenai materinya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like video ini ya teman-teman. Bagikan video ini juga ke teman-teman yang lain. Dan kemudian jangan lupa untuk di subscribe video ini, nyalakan loncengnya juga teman-teman. Dan tetap semangat. Salam pejuang CPNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.